Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Alia Khairunisa. Saya Anglena Yumiltanas. Saya Laura Cintia. Akan menjelaskan macam-macam parenting kepada anak usia dini nih. Salah satunya elephant parenting. Menurut artikel kumparan.com, elephant parenting adalah metode pola asuh yang mirip dengan cara gajah mengasuh dan menjaga anaknya. Metode parenting ini memiliki ciri khas khusus pada penerapan pola asuh pada anak. Salah satunya adalah penuh dengan pengarahan dan dukungan orang tua. Seperti namanya, elephant parenting meniru dari binatang gajah dalam mengasuh anak-anaknya. Melibatkan dari cara hidupnya, gajah merupakan hewan yang hidup dalam kelompok yang terdiri atas satu gajah betina dan anak-anaknya, atau beberapa gajah betina yang berkerabat beserta anak-anaknya. Menurut artikel Mommy's Daily, elephant parenting atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gaya pengasuhan gajah adalah konsep yang mulai mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada gaya pengasuhan yang lebih protektif dan mendukung, mirip dengan cara gajah menjaga dan merawat anak-anaknya. Elephant parenting menekankan dukungan emosional dan fisik yang kuat dari orang tua kepada anak-anak mereka. Meskipun memiliki banyak keuntungan seperti rasa aman dan dukungan emosional yang kuat, gaya pengasuhan ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti potensi ketergantungan yang berlebihan dan kekurangan kemandirian. Berikut kelebihan dan kekurangan dari gaya asuh elephant parenting berdasarkan artikel di Mama Sehat, Solusi Sehat untuk Mama Hebat, Elephant Parenting. Kelebihan dari elephant parenting yang pertama itu kematangan emosional. Anak yang kebutuhan emosionalnya terpenuhi cenderung tumbuh dengan kematangan emosional yang baik, serta mampu membentuk hubungan yang sehat di masa mendatang. Yang kedua, perilaku proporsional. Gaya asuh penuh kasih sayang, menumbuhkan empati dan ketertarikan untuk membantu sesama. Menurut studi Cambridge University, anak-anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai kebaikan cenderung dermawan dan gemar menolong. Yang ketiga, kesehatan mental yang lebih baik. Anak-anak dengan hubungan emosional, hangat dan aman dari orang tua memiliki risiko masalah kesehatan mental yang lebih rendah. Yang keempat, resiliensi atau ketangguhan. Rumah yang suportif dan penuh kasih sayang membantu anak-anak menjadi tangguh dalam menghadapi stres maupun kesulitan. Yang kelima, rasa bangga menjadi diri sendiri. Anak yang kecerdasan emosional yang baik merasa nyaman dengan diri sendiri, tidak mudah merasa insecure dan mampu memanfaatkan kelebihannya untuk menghadapi tantangan. Berikut kekurangan dari elephant parenting. Yang pertama, anak akan haus validasi. Mendapatkan validasi terus-menerus dari orang tua dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang selalu butuh pengakuan atau pujian dari orang lain demi rasa aman diri. Yang kedua, terlalu bergantung pada orang tua. Pelindungan yang berlebihan bisa membuat anak kesulitan menghadapi masalah, membentuk identitas diri, atau mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, potensi menjadi helikopter parenting. Batas antara perhatian dan keterlibatan yang berlebihan sangat tipis, bisa berubah menjadi pola asuh helikopter yang terlalu memantau setiap detail. Yang keempat, membatasi kemandirian anak. Fokus berlebih pada kenyamanan emosional bisa menghambat kemampuan anak untuk mandiri dan tangguh menghadapi kegagalan. Oleh karena itu, penting juga mengajarkan kemampuan bangkit kembali atau bounce back ability. Yang kelima, menghindari emosi yang negatif. Meskipun membantu anak mengenali perasaannya penting, terlalu melindungi anak dari emosi yang sulit bisa memberi sinyal bahwa emosi negatif adalah sesuatu yang harus dihindari, padahal mengenali dan menghadapi emosi itu bagian dari proses berkembang. Bocil cowok ini nakal banget nih. Dia suka banget gangguin kakak perempuannya. Terus kalau dia udah kalah, dia tuh langsung ngadu nih ke ibunya biar kakaknya yang dimarahin. Bahkan yang parahnya, waktu bocil ini celupin HP kakaknya ke dalam air sampai rusak, ibunya malah belain bocil ini dong, dan dia tuh gak dimarahin. Karena terlalu disayang sama ibunya, anak ini jadi semakin nakal. Dia tuh sampai pergi rusakin barang-barang yang ada di toko ini. Kan pas ketahuan sama penjualnya, dia langsung ngadu lagi nih ke ibunya. Dan ibunya malah belain anak ini. Sampai suatu hari waktu mereka lagi jalan, perut ibunya tuh udah sakit banget karena udah mau melahirkan. Tapi anak ini tuh gak peduli, dia sibuk aja sama dunianya sendiri. Bahkan dia tuh bilang kalau ibunya cuma pura-pura kesakitan. Ibunya kaget kan dan langsung terjatuh nih sampai pingsan. Sampai akhirnya ibunya melahirkan nih di rumah sakit. Tapi ibu ini jadi gila guys, karena bayinya tuh gak selamat setelah jatuh tadi. Menurut jurnal Putati dan Al-Rashid 2022, berdasarkan video tadi, solusinya untuk orang tua. Yang pertama, sadar pola asuh dengan tidak terlalu mengekang, beri anak ruang berkembang. Yang kedua, memberikan kebebasan bertahap dengan membiarkan anak mencoba belajar dari pengalaman. Yang ketiga, komunikasi positif dengan ajak anak berdialog, bukan sekedar melarang. Yang keempat, atur rasa cemas dengan mengendalikan kekhawatiran agar tidak berlebihan. Ada juga yaitu solusi untuk anak. Yang pertama, membiasakan belajar mandiri dengan mulai dari hal kecil seperti makan, merapikan mainan. Yang kedua, membiasakan bersosialisasi dengan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, dengan latihan mengambil keputusan, diberi pilihan sederhana. Yang keempat, membiasakan menghadapi tantangan dengan biarkan mencoba dulu sebelum dibantu. Jadi, intinya, elephant parenting perlu diimbangi. Orang tua tetap melindungi, tapi anak juga diberi kepercayaan dan kebebasan agar bisa mandiri serta mampu menyesuaikan diri. Sekian penjelasan tadi. Jadi kesimpulannya, elephant parenting adalah seperti halnya perilaku ibu gajah. Dalam elephant parenting, orang tua akan selalu ada dan menolong anaknya serta cenderung memanjakannya. Pola ini membantu anak tumbuh dengan rasa aman, empati, dan kesehatan mental yang baik. Namun jika berlebihan, elephant parenting bisa membuat anak terlalu bergantung, haus validasi, dan kurang mandiri. Karena itu, keseimbangan antara perhatian, kebebasan, dan kemandirian menjadi kunci utama agar pola asuh ini tetap positif bagi perkembangan anak. Baik, sekian penjelasan elephant parenting dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.